Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Teknik Akuntansi Sektor Publik. Dan perkenalkan, nama saya Ananda Nawardhani dengan NIM 2020 SEK 46. Saya Yuli Amelia Anissa, NIM 2020 SEK 43. Saya Umi Nur Aini dengan NIM 2020 SEK 60. Saya Enda Rutami Bawati dari NIM 2020 SEK 006. Sebelum menginjak pada materi, saya ingin menyampaikan topik pembahasan. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang keempat, basis dan pencatatan akuntansi sektor publik. Dan saya akan menjelaskan pengertian teori akuntansi sektor publik, yaitu teori akuntansi yang memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang menguji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu 1. Kemampuan untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena yang ada atau the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi, the ability to predict. Yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan fenomena atau the ability to control given phenomena. Dan pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu 1. Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan ketiga, untuk memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik yaitu 1. Objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, konsistensi adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Dan yang ketiga, daya banding. Berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi yang lain yang sejenis. Semakin tinggi daya bandingnya, maka dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Dan yang keempat, tepat waktu. Berarti bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu dengan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang keenam, materialitas merupakan suatu informasi yang dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan oleh akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Dan selanjutnya akan dibahas teman saya, yaitu Mbak Yuli. Selanjutnya yang kedua adalah standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan standar akuntansi antara lain, yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya
dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Umi. Poin ketiga, teknik-teknik akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutuali eksklusif. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakannya kelima teknik dalam waktu yang bersamaan. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Yang kedua, akuntansi komitmen atau commitment accounting. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan, dapat digunakan bersama baik dengan basis akuntansi kas maupun aktual. Maka, akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi, nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eda. Terdapat dua jenis akuntansi dana. Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, dana yang bisa dibelanjakan, yaitu membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Dan yang kedua yaitu dana yang tidak bisa dibelanjakan, dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis, digunakan sebagai pendukung dari extended fund. Yang keempat yaitu akuntansi kas atau kas accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan kas bisnis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Yang kelima yaitu akuntansi aktual. Akuntansi aktual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi aktual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis dan sistem pencatatan yang pertama yaitu basis
benar berat sekali. Dan yang keempat yaitu double entry, merupakan pencatatan ganda dengan konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya melibatkan minimal 2 akun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum